Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah kerajaan raksasa dibangun? Ternyata ini bukan cuma soal tentara dan raja-raja loh. Hari ini kita bakal bongkar mesin rahasia di baliknya. Sebuah mesin yang ditenagai oleh angin dan ambisi yang luar biasa kejam. Yuk kita selami fisika tersembunyi dan logistik brutal yang jadi motor penggerak zaman penjelajahan. Nah, ini dia teka-tekinya. Aneh banget kan? Sepertinya nggak masuk akal. Anginnya bertiup ke satu arah, tapi kapal-kapal paling kaya di dunia ini justru harus berlayar ke arah sebaliknya. Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari seluruh cerita kita. Jadi gimana caranya mereka bisa melakukan itu? Yap, bukti paling terkenalnya ya kesalahan legendaris Columbus ini. Rencananya mau ke Asia Timur dengan berlayar ke barat. Kenyataannya, angin pasat yang kuat banget itu malah mendorong dia lurus ke benua Amerika. Kesalahannya ini justru jadi bukti sempurna bahwa masalah navigasi yang dihadapi Eropa saat itu benar-benar nyata. Oke, untuk mecahin teka-teki ini, kita harus ngerti dulu aturan main planet kita. Coba bayangin deh, bumi kita ini punya 3 mesin angin raksasa. Kekuatan-kekuatan tak terlihat yang terus-menerus berputar dan pada akhirnya membentuk nasib para pelaut. Mesin yang pertama namanya Sel Hadley. Ini mesin tropisnya bumi. Jadi di dekat khatulistiwa, udara panas itu naik, lalu mendingin dan turun lagi. Proses ini menciptakan semacam sabuk konveyor angin yang stabil banget, yang kita kenal sebagai angin pasat. Angin inilah yang bertiup konsisten dari timur ke barat, angin yang sama persis yang bikin Columbus nyasar. Tapi, nah ini dia kuncinya. Tepat di atas Sel Hadley ada mesin kedua, Sel Ferrell. Di sini, udara hangat dari daerah tropis bertabrakan dengan udara dingin dari kutub menciptakan sungai angin yang super kuat yang disebut angin baratan. Dan angin ini, perhatiin baik-baik, bertiup ke arah yang berlawanan, dari barat ke timur. Ini dia jalan tol rahasianya. Dan terakhir, biar gambaran globalnya lengkap, ada sel kutub yang menggerakkan udara dingin di sekitar kutub. Dengan 3 mesin ini, angin pasat yang mendorong ke barat, angin baratan yang mendorong ke timur, dan angin kutub yang berputar di puncak dunia, panggungnya udah siap. Sekarang, mari kita lihat gimana para jenius, sekaligus penjahat, dari VOC nge-hack sistem planet ini. Nah, ini membawa kita ke perusahaan dagang Hindia Belanda, atau VOC. Mereka sadar fisika itu bukan untuk dilawan, tapi untuk dimanfaatkan. Mereka nggak melawan angin, mereka menungganginya. Strategi 3 babak mereka yang brilian ini bakal mengubah dunia selamanya. Jadi ini dia rahasianya, tertata dengan sempurna di sini. Rutenya bukan garis lurus, ini tuh ibaratnya balapan estafet angin. Langkah pertama, mereka menunggangi angin pasat yang bisa diandalkan itu ke arah selatan menyusuri pantai Afrika. Langkah kedua, dan ini bagian jeniusnya, mereka sengaja turun jauh ke selatan untuk menangkap angin baratan yang dahsyat itu, yang melesatkan mereka ke timur melintasi Samudra Hindia. Dan akhirnya, langkah ketiga, mereka pakai angin muson, angin musiman yang kuat di wilayah itu, untuk belokan terakhir ke utara, mendarat tepat di Kepulauan Rempah-Rempah. Bagian kedua dari rute itu, si jalan tol angin baratan itu, saking ekstrimnya sampai para pelaut memberinya julukan The Roaring Forties. Coba bayangin, sabuk angin yang nggak pernah berhenti mengelilingi bagian bawah bumi tanpa ada daratan yang menghalanginya. Berbahaya, brutal, tapi super cepat. Inilah senjata rahasia yang memungkinkan VOC mendominasi dunia. Jadi, seberapa resolusioner sih rute VOC ini? Biar kebayang, ayo kita bandingkan langsung dengan pesaing utama mereka, Spanyol. Biar kita lihat bedanya kayak apa. Dan ini dia intinya, 6 bulan untuk VOC, 18 bulan untuk saingan mereka, Spanyol, 3 kali lebih cepat. Ini lebih dari sekedar keuntungan biasa. Ini adalah sebuah revolusi. Dalam dunia perdagangan, kecepatan adalah segalanya. Keunggulan ini membuat VOC bisa mengalahkan semua orang, menjual lebih banyak, dan pada akhirnya membangun sebuah kerajaan jauh lebih cepat dari siapapun. Dan angka 18 bulan itu bahkan belum menceritakan kengerian yang sebenarnya. Armada Magellan, seperti yang bisa Anda lihat di lini masa ini, itu menghadapi mimpi buruk. Mereka terjebak badai salju, menghadapi pemberontakan, terus terombang-ambing hampir 100 hari di Samudra Pasifik tanpa melihat daratan sama sekali. Mereka sampai begitu putus asa hingga harus makan tikus dan merebus kulit yang membungkus tiang kapal. Rute Spanyol itu bukan cuma lebih lambat, rute itu benar-benar nggak manusiawi. Tapi jangan salah, rute cepat 6 bulan milik VOC pun sebenarnya adalah mimpi buruk logistik. Memecahkan teka-teki angin itu baru setengah dari perjuangan. Bertahan hidup di dalamnya, itu cerita lain.
Mari kita lihat kenyataan hidup di atas kapal-kapal ini. Lupakan soal makanan enak. Makanan utama mereka itu biskuit super keras yang bisa bikin gigi rontok, seringkali dengan bonus protein dari kumbang dan belatung. Dagingnya diawetkan pakai garam sampai sekeras kulit sendal. Dan mereka lebih milih minum bir daripada air, karena air di dalam tong kayu itu cepat sekali jadi busuk dan berlendir. Tapi, ancaman terbesar itu bukan badai di luar atau makanan busuk di dalam. Ancaman terbesarnya adalah musuh diam yang datang dari dalam tubuh, skorbut. Penyakit mengerikan akibat kekurangan vitamin C ini adalah pembunuh nomor 1 di lautan, merenggut lebih banyak nyawa pelaut daripada gabungan semua pertempuran laut dan badai. Nah, disinilah kejeniusan logistik VOC benar-benar kelihatan lagi. Mereka nggak cuma menemukan jalan tol yang lebih cepat, mereka membangun rest area untuk jalan tol itu. Dengan mendirikan pos di Tanjung Harapan, yang sekarang jadi Cape Town, mereka menciptakan sebuah oasis. Ini bukan cuma pelabuhan biasa, ini stasiun pengisian ulang raksasa, lengkap dengan kebun dan rumah sakit, yang dirancang khusus untuk membanjiri kru mereka dengan vitamin C dan pasokan segar sebelum mereka menempuh perjalanan maut melintasi Roaring Forties. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan yang paling kelam. Kita sudah lihat makanan penuh belatung, penyakit mengerikan, dan angin yang ganas. Dengan semua ini, siapa orang waras yang mau secara sukarela mendaftar untuk perjalanan ini? Jawabannya jadi makin sulit dipahami kalau kita lihat angka ini. Tingkat kematian rata-rata antara 15–25%. Itu artinya, 1 dari setiap 4 orang tidak akan pernah pulang dalam 1 kali perjalanan. Ini bukan cuma pekerjaan berisiko, ini hampir seperti misi bunuh diri. Dan disinilah kita menemukan sisi paling gelap dari mesin ini. VOC nggak selalu mencari sukarelawan, mereka menciptakannya. Mereka pakai sistem predator yang dijalankan oleh para Zilverkopers atau penjual jiwa. Cara kerjanya begini. Pertama, mereka menargetkan orang yang paling rentan, tunawisma, imigran. Kedua, mereka menawarkan keramahan, makanan, tempat tinggal, minuman keras, semuanya ngutang. Ketiga, setelah utangnya numpuk, mereka sodorkan tagihannya. Dan terakhir, ultimatumnya. Tanda tangani kontrak kerja bertahun-tahun dengan VOC atau membusuk di penjara. Itu perbudakan, hanya dengan nama yang berbeda. Jadi, coba lihat siapa mereka sebenarnya. Kapal-kapal yang membangun kerajaan global Belanda ini ternyata tidak diisi oleh para petualang patriotik. Sebagian besar awaknya adalah orang asing yang putus asa, para pengungsi, korban jebakan utang, atau anak-anak muda naif yang diiming-imingi kekayaan. Mereka bukanlah pembangun kerajaan, mereka adalah bahan bakar manusia sekali pakai yang membuat mesin itu terus berjalan. Jadi, pada akhirnya, kerajaan VOC dibangun di atas 2 hal, pemahaman yang brilian tentang fisika planet kita dan eksploitasi manusia yang brutal dan sistematis. Ini membuat kita bertanya, sistem tak terlihat apa, baik itu fisika, ekonomi, atau tenaga kerja, yang menopang dunia modern kita saat ini? Siapa yang membayar harga tersembunyi untuk semua kenyamanan kita?